Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah merupakan satu momen yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, di mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya tadi yang sudah saya katakan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka sesungguhnya puasa itu merupakan suatu hal yang sangat istimewa yang diberikan oleh orang Allah kepada kita semuanya. Seandainya kita tidak diberikan bulan puasa, bulan Ramadan, barangkali kita akan sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan juga tidak akan mendapatkan apa yang disebut dengan dikatakan oleh Rasulullah fihi Lailatul Qadar. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya pada saat kita berada di bulan Ramadan ini, harusnya kita ambil kesempatan ini, jangan sampai hilang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, maka sesungguhnya kembalinya amalan yang dilakukan itu untuknya atau ditujukan untuknya. Illa sauma, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika kita berada di bulan Ramadan melakukan ibadah puasa, kemudian menyempurnakan ibadah puasanya sampai malam hari, atimus syiyama ilal lail, sempurnakanlah puasamu sampai dengan malam hari. Maka di saat itulah kita sesungguhnya ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini istimewa dibuat untuk kita, maka kita juga harusnya memberikan satu ibadah yang istimewa pula ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Kita sudah tidak lagi puasa kita itu seperti saat kita di usia remaja. Ya, kita harus berbeda dengan puasa kita pada saat kita usia mungkin 40 tahun. Ya, harus berbeda ketika puasa kita ketika kita sudah usia di atas 50 tahun. Maka sesungguhnya kalau seandainya puasa yang kita lakukan pada usia, barangkali ada yang sudah 50 kali melakukan ibadah puasa atau melewati ibadah puasa karena sesuai dengan umurnya. Tapi kalau sama saja dengan kondisi pada saat dia remaja, tidak ada tambahannya, tidak ada perubahannya, ya, kuantitas kualitas daripada ibadah puasa kita itu aja, hanya cukup menahan lapar dan dahaga.
maka sangat rugi sekali kita. Maka oleh karena itu ada kesempatan nih kita. Sebentar lagi kan kita ini bakal menemui ya insya Allah yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka sesungguhnya malam itu yang kita harus rengkuh, kita raih, karena nilainya itu disebutkan di dalam Al-Quran ya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar atau Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ada yang menyebutkan malam ditentukannya sesuatu takdir. Maka di saat itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya sangat nyambung sekali atas perintah Allah di surat Al-Baqarah, wa atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa kamu, tidak hanya menahan lapar dan dahaga dan juga menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan puasa kamu itu sampai di malam harinya. Nah, kalau bisa menjelang di akhir-akhir bulan Ramadan itu banyakin bangun, banyakin iktikaf, banyakin baca Al-Quran. Karena dengan demikian maka kita insya Allah akan mendapatkan nilai Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Ya, 83 tahun kita beribadah. Seandainya kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan. Semua pasti yakin kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Asal pada malam itu kita tidak berbuat maksiat. Kalau pada malam itu kita sedang membaca Al-Quran, sedang melakukan sholat tarawih, sedang sholat tahajud qiyamul lail, ya, kemudian iktikaf di masjid. Apalagi kita ini juga dengan melakukan berjamaah, sholat isya bersama berjamaah dan juga dilanjutkan dengan tarawih berjamaah pula. Maka insya Allah kalau kita tekuni dan kita tidak berkurang nih kalau nggak ada kemajuan nih, nah, ini ada kemajuan nggak nih? Kemajuan safnya maksudnya. Insya Allah, mudah-mudahan ini kayaknya masih seperti ini. Maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita yakin bahwa Allah akan berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. Maka karena Allah mengatakan ana ajzibi wa ana ajzibi, aku yang akan memberikan pahalanya, aku yang akan memberikan balasan baiknya kepada orang yang telah melakukan puasa. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, ya, disebutkan di dalam hadis Rasul, man lam yada' qaula zur wal amila bihi falaysa lillahi hajatun ilahi. Barang siapa yang tidak mampu atau tidak meninggalkan perkataan bohong, dusta, atau perkataan buruk, bahkan dia melakukan perkataan buruk itu di bulan Ramadan, wah, sama aja. Berarti Allah tidak butuh dengan kamu menahan lapar dan dahaga. Kamu hanya mendapatkan nilai ya menahan lapar dan dahaga saja. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau di bulan Ramadan kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi mulut kita belum bisa mengendalikan, misalnya masih ngomongin saudara kita,
masih ngomongin keburukan tetangga kita, keburukan teman kita, maka sesungguhnya kata Allah tidak akan butuh kepadanya. Kalau Allah bilang, mak, gua nggak butuh sama lu makan, nggak minum, nggak butuh. Artinya apa? Nggak dapat apa-apa. Di luar bulan Ramadan saja kita melakukan perbuatan itu sudah berdosa. Apalagi di bulan Ramadan. Padahal itu saudara kita omongin kejelekannya. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, wa may yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Barang siapa yang melakukan perbuatan ghibah, menggunjing saudaranya sendiri, ya, itu seolah-olah dia memakan daging mayat saudaranya sendiri. Daging mayat saudaranya sendiri. Kalau kemarin kan kita lihat di misalnya absent file ya, atau makan daging orang. Ini daging mayat saudara sendiri. Nah, fakar itu pasti kamu akan tidak suka dan bahkan kamu mengatakan jijik, na'udzubillah min dzalik. Jadi seolah-olah kalau kita membicarakan aib saudara kita, atau mungkin barangkali di bulan Ramadan masih nggak mau tegur sapa. Nah, batasnya itu 3 hari, 3 malam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyamin. Nah, tidak halal bagi seorang muslim, kata hadis Rasulullah, untuk mendiamkan saudaranya yang lain, nggak mau tegur sapa, salaman aja ogah, ngucapin salam aja ogah. Batasnya 3 hari. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, tapi yang terbaik di antara kedua orang yang sedang bermusuhan, yang sedang saling membelakangi, yang saling marah, maka yang terbaik yaitu mengucapkan salam pertama kali walaupun dia tidak salah. Coba kalau kita amati di surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 133. Itu dikatakan ya, wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum. Ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, maghfirah. Maka kita ketika disuruh oleh Allah, sari'u, ayo segera cari ampunan Allah. Ini bulan Ramadan, ampunan Allah di sini. Istighfarlah, mohon ampunlah pada Allah, dan di saat inilah kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya, yang luasnya yaitu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimanakah orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Ali Imran ayat 133 ini? Ini masih terkait dengan hablum minan nas. Yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senantiasa terus menerus dia berinfak, empati, peduli kepada orang-orang yang lainnya, sesama, bahkan orang-orang yang lemah. Yunfikuna fis sarra'i, dan senantiasa berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan punya harta, wadh-dharra'i, maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, tetap dia berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Dan yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dia mampu memanage emosinya. Emosi tidak diumbar. Dia bisa marah saat itu, dia bisa balas saat itu, tapi dia tahan. Dia tahan. La taqdam, jangan marah. Tahan lagi. Itu yang terbaik. Yang terbaik lagi, yang selanjutnya, yang ketiga, wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi orang lain itu punya salah kepada kita.
pada saat itu kita mungkin sempat untuk membalasnya, tapi kita memaafkannya, itu lebih baik. Disebutkan dalam hadis Rasul, itu lebih baik. Maka di saat inilah kita banyak-banyakin juga untuk senantiasa membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Yuk sama-sama kita baca niat dulu untuk iktikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih mantap ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabil haq wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.